Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan dalam acara Juris on Air yang bertemakan Ormek di Persimpangan, refleksi dan proyeksi organisasi ekstra kampus dulu, kini, esok, dan esok. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada acara malam hari ini untuk mengikuti serangkaian acara Juris on Air dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Syakila Nesya Kristiawan selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aris Haryanto, SHMH Simet, yang dipantik oleh Kanda Bima Xavier. Kepadanya dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman? Beneran baik ya? Baik. Malam ini cukup ramai ya di sini ya. Mungkin kalau dihitung 10.000 ada yang guys. Oke. Suatu kehormatan bagi kami, terutama saya juga, untuk bisa duduk di samping seorang akademisi yang cukup kredibel gitu. Dan beliau ini pernah mendapatkan anugerah penghormatan sebagai dosen hukum terfavorit se-Indonesia oleh Hukum Unggul. Kita beri aplaus dulu kepada kita. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Pak Aris. Selamat malam Pak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, atas doa yang itu sayang para kader HMI dan mahasiswa undangan, malam ini ditakdir saya dan keluarga sehat walafiat. Bapak sedang sibuk apa nggih untuk belakangan ini? Kesibukan itu rutinitas, jadi bukan persoalan sibuk apa. Kalaupun tidak ada kesibukan, itu sama artinya dengan kematian di dalam hidup. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris telah bersedia dan berkenan untuk menjadi pemateri dalam diskusi pada malam ini. Jadi langsung saja teman-teman, kita hari ini membahas Ormek di Persimpangan, refleksi dan proyeksi organisasi mahasiswa ekstra kampus dulu, kini, dan esok. Jadi sebagai mahasiswa, seringkali kita dihadapkan pada dilema yang cukup klasik ya begitu. Seringkali kita bertanya, sebenarnya Ormek ini untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk panggung politik saja atau sekedar formalitas saja? Di sisi lain kita juga beranggapan kalau misal kuliah hanya duduk kuliah pulang itu juga tidak akan efektif juga. Bagaimana kemudian kita setelah keluar di kehidupan, bagaimana kita bisa survive seperti itu. Jadi organisasi ekstra seperti HMI ini sebenarnya juga dapat disebut sebagai sekolah kedua ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga di sini sebagai kader HMI, ditempa secara karakter, pendidikan, kepemimpinan, dan tentunya saja idealisme yang hal itu tidak akan ada dan tidak akan pernah ada di dalam ruang-ruang kelas. Aku ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Aristoteles dalam Etika Nikomatea. Jadi dia mengatakan bahwasanya pendidikan itu bukan hanya tentang kita mencari pengetahuan, tapi bagaimana kemudian pendidikan itu bisa membentuk karakter, etos gitu. Dan hal itu sebenarnya tidak kita temukan di dalam program kelas. Nah, akan tetapi hari ini kita juga dihadapkan pada sebuah masalah yang cukup kompleks ya. Di tengah era digital ini, pragmatisme dan individualisme itu cukup tinggi gitu, sehingga ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi ekstra ini juga masih relevan? Nah, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung pada masuk sesi diskusi dengan Bapak Aris terkait organisasi ekstra, apakah masih menjadi ruang untuk tumbuh atau sekedar formalitas belaka? Sebagai gambaran awal, banyak mahasiswa hari ini itu dihadapkan pada dilema klasik. Kita kuliah pulang, lalu nggak dapat apa-apa, mengejar IPK, dan penting IPK tinggi lalu kerja gitu. Atau kita menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi.
Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, sebenarnya tujuan atau hakikat dari kuliah itu sendiri bagaimana Bapak? Sebelum merespon pertanyaan pertama dari pemantik Saudara Bima, malam ini Bapak mengundang secara khusus mahasiswa baru, dan kebetulan mereka hadir di hadapan Bapak dengan ragam pertimbangan. Karena statusnya baru, saya ingin melihat wajah mereka secara kafa menghadap Bapak, tidak duduk di belakang, karena dengan penuh rasa hormat dan sayang, mahasiswa baru Ismi dan kawan-kawan duduk di depan Bapak di sini. Bawa kursi. Sudah cukup? Kenapa saya minta untuk duduk di depan? Paling tidak saya tahu wajah-wajah kalian, sehingga pada saat saya menorehkan nilai A untuk matkul yang saya bawa, saya tahu orangnya. Ya. Itu wujud apresiasi. Karena di era kekinian tidak banyak mahasiswa yang memiliki kesadaran intelektual untuk membangun nilai tambah intelektual pula. Karena itu sekali lagi saya mengapresiasi kehadiran mahasiswa baru yang ada di hadapan saya sebagai wujud sensitivitas untuk haus akan ilmu, dan itu logis kalau nantinya saya berikan reward di dalam mata kuliah yang saya tempuh. Catat ya Isma, catat ya Haki, ya Ovi, kehadiran Anda. Sebelum saya menjawab pertanyaan pula, saya mengucapkan selamat kepada HMI Komisariat Fakultas Hukum yang dikomandani oleh Saudara Raja, ya. Kegiatan malam ini merupakan kegiatan pertama untuk take video dalam format podcast. Periode sebelumnya belum ada. Semoga apa yang dilakukan Raja ini menjadi presiden bagus untuk periode kepengurusan nantinya, karena presiden semacam ini sungguh memiliki kontribusi yang konkret bagi mahasiswa. Kembali kepada pertanyaan saudara pemantik, apa sih sebenarnya tujuan kuliah Anda? Semua yang ada di hadapan saya itu heterogen. Ada mahasiswa baru, middle, menengah, dan mahasiswa menjelang lulus. Malam ini saya memang mengagendakan secara khusus substantif supaya mahasiswa baru memiliki orientasi yang jelas pada saat berproses hingga lulus, pun juga mahasiswa menengah dan yang menjelang lulus punya gambaran konkret apa yang harus dilakukan, walaupun acara ini berlangsung 1 atau 1,5 jam. Materi ini jarang sekali saya sampaikan ke ruang kelas. Sadari bahwa saat ini kita tidak kuliah di ruang kelas. Maka aturan main di ruang kelas saya lepas. Tidak ada yang duduk di belakang. Saya bombardir dengan pertanyaan, tidak. Ya. Saya ingin malam ini tercipta suasana rileks dan santai. Kamu bebas, tanya apa aja deh. Sepanjang Bapak bisa menjawab, akan saya jawab. Kalaupun tidak bisa menjawab, akan saya bawa pulang untuk saya pelajari. Suatu ketika ketemu, saya jawab akan. Karena status kita sekarang itu sekolah di luar kelas. Sekolah di luar kelas itu juga jauh lebih konkret, bermanfaat dibanding sekolah di dalam kelas perkuliahan. Tidak cukup bagi kalian sebagai mahasiswa di dalam
upaya mencapai cita-cita untuk berkompetisi di dalam masyarakat sekian tahun lagi, sekian bulan lagi, hanya mengandalkan kasana ilmu di dalam kelas. Di dalam kelas itu capek, kamu dituntut untuk duduk dan mendengarkan. Kamu tidak fokus ini, tidak fokus, pasti saya tunjuk. Tapi di sini bebas. Kenapa Anda masuk fakultas hukum misalnya? Beragam jawaban atas pertanyaan ini. Kenapa Anda kuliah misalnya? Pertanyaan itu saya sampaikan ke kalian. Saya kuliah sebatas memenuhi amanat orang tua, Pak Aris, sebagai kewajiban untuk berbakti, sehingga saya harus nurut apa yang diperintahkan. Saya kuliah agar saya memiliki status yang sama sebagai pelajar, sebagaimana teman-teman saya yang lain, Pak Aris. Saya kuliah tidak lebih membawa pulang ijazah. Saya kuliah dengan harapan setiap kali akhir semester saya mendapatkan nilai sesuai dengan ekspektasi saya. Pertanyaan itu akan muncul dan logis. Yang langka adalah jawaban. Saya kuliah, Pak Aris, supaya saya mau dan mampu untuk berpikir di dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan. Pertanyaan itu mendasar. Pertanyaan itu premis mayor di dalam ilmu logika. Supaya saya mau dan mampu berpikir. Kalau Anda sebatas bawa pulang ijazah, kehadiran 75%, selesai. Tidak. Tetapi sadari bahwa nanti Anda lulus, Anda berkompetisi, Dok. Nah, berkompetisi dengan yang lain. Bukan soal IPK semata, tidak. Sekarang IPK tinggi ombyok. Pada saat kamu mengintegrasikan diri masuk perusahaan atau dunia birokrasi, Anda diwawancarai. IPK bukan jadi problem. 10 orang IPK-nya 4, katakanlah. Tapi yang digali oleh perusahaan, ya, oleh birokrasi atau apapun namanya, performance. Anak ini bisa komunikasi enggak? Anak ini bisa bernalar enggak? Anak ini memiliki sensitivitas kritis enggak? Anak ini punya etika enggak? Anak ini punya rasa percaya diri enggak? Itu yang diagendakan. Anak ini punya kemampuan menyelesaikan persoalan enggak dengan kasus yang coba saya lontarkan. Apa yang Bapak sampaikan itu tadi diperoleh di organisasi ekstra kampus apapun itu. Ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ada kami, ada PMKRI, ada GMKI, dan banyak lagi. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah duduk di hadapan kalian semacam ini untuk sharing manakala saya tidak berproses di organisasi ekstra kampus HMI waktu itu S1 FHUB. Manfaatnya saya terima sekarang. Karena sedemikian manfaat, maka semua anak saya perempuan, dua-duanya semua kader HMI. Dengan bangganya, dua-duanya pada saat di Jerman, di Leipzig University, kordon hijau itu dipakai. Di Australia dipakai, di Qatar dipakai, karena anak Paris dua-duanya sejak SMA hingga perguruan tinggi touring ke luar negeri sebagai satu prestasi akademis sudah dijalani dengan rasa syukur dan kebanggaan yang dalam. Perempuan yang gue punya memakai kordon.
Apakah harus HMI Pak Aris? No. Terutama mahasiswa baru. Jangan dimaknai bahwa Bapak mengundang you harus ikut HMI. Enggak. Hanya kebetulan HMI menggelar acara. Karena ini bermanfaat untuk mahasiswa baru, you saya undang. Gitu. You dihadapkan dengan beragam pilihan, you masuk apa? Sebab yang menentukan kamu sebagai SDM berkualitas atau tidak terkait dengan organisasi mahasiswa ekstra, bukan nama organisasi itu, bukan. Organisasi mahasiswa ekstra kampus, apapun namanya, hanya menyediakan rumah, fasilitas tempat memasak, beragam resep, ya, dan properti lainnya. Apakah kamu mampu memberikan, menyajikan, dan memformulasikan masakan yang enak untuk diri kamu? Ya, kamu sendiri. Kamu masuk AMI, kamu masuk PMI, kamu masuk kami, kamu masuk GMNI. Kalau kamu tidak bisa menjalankan peran sebagai guidance yang ditentukan oleh organisasi itu, ya, you tidak dapat apa-apa. Contoh kecil. Kegiatan ini tergelar sebagai salah satu fakta yang konkret. Kader HMI berproses bikin TOR untuk mewujudkan kegiatan ini. Setelah bikin TOR, komunikasi dengan Pak Aris. Pak Aris punya waktu enggak? Belajar komunikasi dengan Pak Aris. Belajar negosiasi. Oke, saya melayani, diagendakan. Setelahnya TOR jadi sedemikian rupa, menghubungi Cafe Rumput Mas Farouk yang punya. Komunikasi perihal apa? Layout ruangan, kapasitas ruangan, hingga negosiasi perihal harga. Teknik negosiasi, ya, Anda pada akhirnya tidak belajar teori tapi praktek dalam skala kecil. Setelah negosiasi sedemikian rupa berurusan dengan institusi ekstra, polsek, bikin dong surat pemberitahuan. Tahu caranya membuat surat begini. Tahu masuk kepolisian etikanya begini. Setelah clear semuanya, tidak ditakdir hujan, penggelar di layout ruangannya. Kader-kader yang punya kompetensi di bidang IT menjalankan fungsinya. Komplit, kesibukan di kader. Dan ini nanti Anda rasakan pada saat Anda lulus kuliah. Ya, sensitivitas itu akan tercipta. Di forum apapun Bapak diundang jadi narasumber, penanya maupun narasumber tandem saya, mesti saya tahu, oh ini kader AMI, oh ini kader PMI. Tahu karakter dan cara bicara. Dan itu semua positif. Jadi sekali lagi tidak cukup bagi kalian anak-anak kesayang, mahasiswa baru maupun mahasiswa tengah maupun mahasiswa yang menjelang lulus, Anda menjalankan rutinitas rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus. Tidak cukup, nak. Anda banyak mager. Kalau sudah mager, tidak menyibukkan diri, pikiranmu kemana-mana. Pikiran kemana-mana, kalau cowok misalnya, apalagi saat itu pikiran kemana-mana, belum punya pacar. Kelemahan kader HMI dulu waktu Bapak tidak mikiri pacar. Saya juga tidak tahu. Tapi sekarang eranya berbeda. Tidak arif bijak kalau saya bercerita soal masa saya dulu. Karena zamannya berbeda. Itu jawaban sekilas. Karena nanti masih banyak pertanyaan barangkali, ya, terkait dengan kegiatan malam ini dalam kerangka optimalisasi kegiatan, ya, di luar kampus, di luar kelas, ya. Saya kembalikan lagi pada Bima. Oke, baik-baik. Kalau kita melihat dalam struktur sosial di masyarakat itu seperti ada gap antara mahasiswa dengan masyarakat gitu. Juga ada ekspektasi yang tinggi terhadap masyarakat, di mana status mahasiswa itu cenderung disebut dengan entitas yang superior, Ya. kayak misal kaum intelektual muda dan lain sebagainya. Nah,
dengan adanya status itu, apakah ada tanggung jawab yang harus diemban sebagai mahasiswa selama masa studi tersebut, Bapak? Baik, itu pertanyaan cerdas. Sedemikian beragam istilah yang dilekatkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Semuanya mentereng. Mahasiswa berarti superior. Anda leading dibanding yang lain untuk jenjang akademis. Mahasiswa disebut juga dengan istilah agent of change. Agen perubahan. Nggak tahu apa yang mau dirubah, merubah dirinya sendiri aja juga. Tidak mudah, agent of change. Social control yang seharusnya menjalankan kontrol terhadap beragam fenomena yang ada di sekitarnya, terutama menyangkut keputusan otoritas. Guardian of value, pakar nilai-nilai. Berarti mahasiswa dituntut objektivitas, jujur, sportif. Apalagi elit non strategis. Dikatakan elit dalam jenjang akademis non strategis karena yang bersangkutan belum memiliki kewenangan mengambil keputusan. Problemnya sekarang dengan beragam predikat semacam itu, apakah kita merefleksikan diri, menjalankan semua itu? Sementara di dalam realitas kekinian, mahasiswa itu sebenarnya syarat dengan kemiskinan. Kenapa demikian, Pak? Mahasiswa di era kekinian berdasarkan pengamatan yang Bapak alami setiap hari di ruang kelas, maka tidak berlebihan kalau saya katakan mahasiswa itu miskin daya baca. Ya. Bapak mendominasi perkuliahan yang sebenarnya itu salah, tidak tepat di dalam metode pendidikan. Anak diposisikan duduk, wes tak aja nyombo, silakan bertanya, tapi silent. Miskin daya, miskin literasi, miskin idealisme, miskin daya kritis. Bapak kadang-kadang mengajar, merindukan sekali ada dialektika di dalam kelas, perdebatan antar teman, perdebatan antara mahasiswa dengan Pak Aris. Saya merindukan itu, namun hingga malam ini kerinduan itu tak sebatas cita-cita. Justru yang saya nilai dan saya mengapresiasi adalah orang yang mau berbeda pendapat dengan saya, bukan mengamini saya. Karena yang saya nilai di dalam ujian dan sebagainya bukan jawabanmu sama dengan yang saya maksudkan, tidak. Tetapi sejauh mana Anda mampu mengkonstruksi pemikiran dengan alasan-alasan yang masuk akal di dalam perkuliahan, di dalam menjawab pertanyaan. Itu kerinduan saya. Karena kerinduan saya itu belum terobati, maka tidak berlebihan saya mengatakan mahasiswa sekarang dilanda miskin dengan beragam dimensi. Miskin idealisme. Setelah ini kamu kemana, nak? Saya perkuliahan. Karena jam ini tidak ada perkuliahan lagi. Belum pernah saya mendapatkan ada diskusi, Pak. Saya punya fokus ke discussion. Belum pernah ada. Cuci-cuci, Pak. Cucian banyak. Kemana sebentar lagi? Ke pasar, Pak. Karena besok malam minggu agak nyantai, mau masak-masak teman kos. Ya itu duniamu. Tapi berikan ruang di dalam setiap jengkal waktumu untuk membangun nilai tambah. Dengan kata lain, jawaban sebagai closing atas pertanyaan pemantik menyangkut adanya kesenjangan antara komunitas mahasiswa dengan masyarakat. I say yes, itu real. Bukan persoalan masyarakatnya, tapi kita memposisikan diri untuk tidak gerak dengan dinamika masyarakat yang terjadi. Anda pulang ke kampung masing-masing pas Maulid 17-an. Ovi, Bayhaqi,
Ismi, saya minta Anda karena Anda mahasiswa, tolong dong dikomendani kegiatan lingkungan menyangkut 17-an. Kamu tidak mau keluar karena merasa elit. Aku mahasiswa. Kamu lulusan SMP dan SD. Kadang-kadang begitu. Di situ sebenarnya wahana untuk belajar efektif dan optimal. Di ruang kelas Anda dihadapkan teori-teori, boleh. Tapi di ruang semacam ini, di luar kelas, Anda dihadapkan pada tuntutan kolaborasi kecil, problem solving, persoalan-persoalan yang harus Anda pecahkan. Itu harus disadari oleh mahasiswa. Di teknologi ya, Rek, sekarang tidak terasa. Tapi pada saat lulus Anda berkompetisi, maka ucapan saya akan Anda ingat, itu bener Bapak Bian, bener Pak Aris, apa yang disampaikan di akhir itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya sekolah lebih dulu, Rek. Saya soro lebih dulu. Ya. Saya membaca lebih dulu. Saya melek bengil lebih dulu. Saya lulus lebih dulu. Saya mengalami beragam sandungan lebih dulu. Maka semua itu adalah referensi dan wajib hukumnya secara moral dan fungsional saya sampaikan di hadapan kalian. Karena kapasitas kalian adalah anak-anak saya. Kader-kader bangsa. Kader-kader organisasi. Anda datang ke sini malam yang seharusnya menyiapkan UTS, yang seharusnya disibukkan dengan beragam tugas, saya angkat topi. Ya. Semoga kehadiranmu malam ini dijabai Gusti Allah sebagai satu ikhtiari untuk membangun masa depan nanti. Jangan oleh Gusti Allah. Ya? Oke, saya kembalikan lagi kepada pemantik. Oke, Bapak. Kalau berbicara soal gap antara masyarakat dengan mahasiswa, ini saya juga teringat apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Tan Malaka itu pernah bilang, kalau semisal pendidikan itu menjadikan orang-orang jauh dari masyarakat, ada gap antara orang-orang berpendidikan dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Lalu mengenai kembali lagi pada dinamika Ormek, Pak. Saat ini citra yang berkembang di organisasi ekstra itu sebagian mahasiswa menganggap bahwasannya Ormek itu sebagai ruang arena pertarungan politik praktis, Bapak, atau ruang yang penuh konflik. Nah, menurut Bapak ini sebenarnya apakah memang ini secara organik lahir dari digitalisasi yang kemudian menimbulkan pragmatisme, atau ini ada kesalahan dari organisasi itu sendiri sehingga tidak mampu untuk memelihara idealisme itu, Bapak? Baik. Tidak salah kalau mahasiswa memotret bahwa masuk organisasi ekstra kampus itu tidak ada lain kesibukannya saling sikut antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kalaupun itu nampak tidak pas kalau kita katakan hanya ribet dengan politik praktis, tidak. Istilah yang tepat itu salah satu bagian dari dinamika berorganisasi. Haruskah kita mengatakan itu politik praktis yang mengedepankan kepentingan pada saat kader HMI duduk bersama ngopi, berdiskusi, berdebat dengan GMNI, dengan PMI, apakah itu dikatakan politik praktis? Tidak. Dengan organisasi ekstra, kamu banyak teman. Tidak hanya di dalam internal PMI, HMI, GMNI, lintas organisasi akan punya tandem. Ya. Dinamika. Kemudian, karena yang nampak dan tersimpan di memorimu adalah aspek-aspek bagaimana berebut mengisi struktural kampus, ya, kamu menegasikan yang lain. Padahal untuk berebut berkompetisi, ya, mengisi jabatan-jabatan struktural itu akibat dari bagaimana kamu bisa public speaking, akibat bagaimana kamu bisa mengatur strategi, akibat bagaimana kamu belajar memahami orang, akibat bagaimana kamu mengkompromikan kepentingan-kepentingan, akibat bagaimana kamu menciptakan performan yang bisa mempersuasif orang. Jadi jangan dilihat akibatnya. Prosesnya itu jauh lebih penting. Mungkin di Jember, kampus Jember, yang nampak dinamika politik praktisnya. Tapi kampus lain tidak demikian. Kampus lain itu misalnya berupaya bagaimana kadernya mengisi ruang-ruang prestasi. Jadi dia tidak berpikir,
HMI mau menguasai apa di kampus? Itu sudah tertinggal. Sudah tertinggal. Bahkan sekarang itu banyak beragam potret-potret yang baru yang mencerminkan bagaimana dinamika organisasi ekstra di dalam kampus. Betapa asyiknya. Pada saat saya dulu di tempat HMI, saya duduk di Badan Perwakilan Mahasiswa, DPR-nya kampus waktu itu. Saya ketua angkatan tahun 1988. Sidang Badan Perwakilan Mahasiswa saling berbeda pendapat, saling mencerca. Tapi setelahnya sholat berjamaah. Setelahnya, siapa yang orang tuanya sakit? Oh, itu dari mahasiswa GMI, dari mahasiswa PMI. Ayo kita datang ke sana. Hangat sekali. Mari teman-teman berdebat. Bapak perokok berat sejak mahasiswa. Gak ngerokok, jalur rokok. Berbeda mahasiswa. Begitu nikmatnya itu terjadi. Dan sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa seangkatan Bapak yang berdinamika, berbeda dengan saya, masih lekat dengan saya. Dari situ kita belajar pendewasaan. Berdebat lantas jangan baper kau. Ya. Orang berbeda pendapat jangan diasumsikan kamu benci saya. Jangan. Justru kalau tidak ada perdebatan, saya ngesro untuk menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Bapak saya ketua Dewan Pakar Kata Cendekan Muslim. Bagaimana merawat grup WA It's Me itu supaya tidak seperti orang kenduri yang hanya bisa mengamini policy. Tidak ada perbedaan. Saya kesro perbedaan. Tesa, antitesa, rame grup. Ya. Saya cairkan lagi. Biasakan dengan perbedaan. Ojo tersinggungan. Walaupun sekolah untuk memahami hakikat perbedaan itu sebenarnya tidak ada materi khusus. Hanya bisa kamu peroleh dari latihan setiap. Semacam ini di kampus, di kosan, di ruang-ruang nongkrong. Itu yang sebenarnya ditanamkan oleh organisasi ekstra. Karena organisasi ekstra itu pada hakikatnya organisasi yang tidak tersistem di dalam internal kampus. Namun sejak tahun 2018, organisasi ekstra boleh kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan kampus. Tahun 78 nggak boleh ada di kampus organisasi ekstra. Tahun 78. Karena pemerintah takut. Karena mahasiswa sepanjang sejarah melahirkan beragam bukti yang menggoyahkan kekuasaan. Tahun 78 setelah Malari, pemerintah dengan normalisasi kehidupan kampus ada surat keputusan mahasiswa nggak usah tolak-tolak, cukup sinau di kampus, nggak usah masuk organisasi ekstra, apalagi berunjuk rasa. Tapi sekarang itu dicabut 2018. Kenapa harus dicabut? Karena peradabannya sudah beda. Kalau tidak dicabut, mahasiswa akan gampang terkontaminasi oleh ajaran-ajaran radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Karena itu, hidupkan kembali organisasi ekstra, boleh masuk kampus dengan harapan supaya mahasiswa kritis dan tidak terpengaruh oleh apapun. Tadi kan Bapak bercerita soal dinamika saat menjadi mahasiswa dulu. Menurut Bapak ada nggak perbedaan dengan era sekarang? Apakah kemudian arah dari mahasiswa yang berorganisasi ekstra saat ini itu nggak sama kayak dulu kan? Dulu kan punya musuh bersama, punya gerakan sosial, keberpihakan terhadap masyarakat yang tertindas, gitu. Kalau menurut Bapak yang sekarang bagaimana? Oke. Pertanyaanmu sama dengan mengingatkan Bapak, membuka memori Bapak soal dinamika komparatif antara masa Orde Baru dengan mahasiswa reformasi. Dulu yang namanya kelompok studi, 10 orang bikin kelompok studi, 5 orang bikin kelompok studi. Di Fakultas Hukum UB itu beragam kelompok studi. Dan itu tidak diatur di kampus, tapi kesadaran. Kelompok studi Merdeka, ya, kelompok studi HAM, dan sebagainya. Orang hukum banyak belajar politik waktu itu. Referensi Bapak novel-novel politik, bacaan-bacaan politik, bukan bacaan hukum. Karena ada musuh bersama yang namanya Pak Harto. Ya. Jadi pemikiran mahasiswa dulu itu bagaimana melawan kekuasaan.
setiap saat diskusi, setiap saat mendatangkan tokoh orang, teman-teman, ini ada 10 orang, 5 orang teleponan, udah belum ada telepon, dah ngasih tahu nanti ada Arif Budiman, nanti ada Sri Bintang Pamungkas di Batu, ini kita berangkat titisan 5 orang 10 orang jalan, walaupun besoknya di blacklist oleh Petar. Dan itu yang membuat matang. Kematangan yang lain apa Pak Harun? Karena semua dari kesadaran, otomatis karena di hadapan pada kompetisi untuk berdiskusi, kita membaca. Kalau tidak ke perpustakaan, kita tidak dapat ilmu, duduk berlama-lama, Red. Nah, sekarang kan semua cepat. Fasilitasi minta, info apa? Halal, haram, kapanpun kita bisa buka di HP kita. Tugasnya bikin makalah, no, dibujuk ya. Mungkin ada makalah. Gitu? Jadi masa itu menentukan tekanan-tekanan pada diri orang dalam rangka membangun karakter. Contoh, bagaimana saya menanamkan kesadaran untuk peduli kepada kemiskinan. Kelompoknya Ismi dan kawan-kawan apa, tak kasih buku. Baca bagaimana rasanya orang miskin. Dia membaca. Tidak fokus ternyata orang miskin itu. Perut selalu berbunyi. Semua tenaga, energi tidak bisa optimal. Tapi dia membaca, otaknya bareng. Kelompok kanan adalah miskin betulan. Maka kristalisasi nilai yang menghasilkan adalah mereka yang ditempa al. Membaca soal kemiskinan dengan orang-orang miskin sendiri itu beda. Nah, ilustrasi soal kemiskinan real yang dialami oleh komunitas mahasiswa sebelah kanan saya ini itu lebih efektif. Tidak hanya soal kognitif, tapi afektif, bahkan psikomotorik. Awakmu moco soal kemiskinan, aku dewe miskin, kon ero rasane wong luwih. Tidak dirasakan. Sama halnya saya kasih ilustrasi. Kamu, ini yang senior katakan, memberikan nasihat curhatnya teman, karena diputus cinta, gelap rasanya. Begini, masa depanmu masih panjang. Sedemikian banyak laki-laki yang lebih dari yang meninggalkanmu. Hanya kamu jangan putus asa. Ciptakan lapangan terbang agar pesawat itu bisa landing di hatimu. Jere yang menasihati. Dah. Tapi yang mengalami putus cinta, kon gak rasanya. Gelap rek. Begitu. Ini ilustrasi bahwa pengalaman empiris itu sangat menentukan pembentukan karakter individu. Dan pembentukan karakter itu tidak pernah dan tidak akan pernah diperoleh jika kita tidak berkomunitas seperti ini. Pendidikan karakter yang disampaikan searah oleh dosen tanpa diimbangi dengan interaksi komunitas menyebabkan kamu disorientasi. Karena itu seperti Bapak katakan berkali-kali di ruang kelas. Zon politik. Manusia itu hewan yang berpolitis. Tidak pernah dan tidak akan pernah beda hidup tanpa orang lain. Putih yang beras toko desaan pinter yang manusia toko bergaul. Katanya Kartolo. Ya. Jadi beras itu karena desaan dengan beras, butiran beras yang lain. Sehingga dia nambah putih. Oh juga kamu. Yang membuat kamu cerdas, sensitif, tajam pikir, problem solver dimanapun, humble, diterima temannya karena gesekan interaksi dengan teman yang lain. Dan itu salah satu komponen yang bisa Anda lakukan adalah masuk organisasi ekstra kampus. Sudah. Dari perspektif Bapak, sejauh mana organisasi ekstra ini dapat memberikan civic engagement kepemimpinan kepada mahasiswa? Nah, terutama bagi pengurus organisasi mahasiswa ekstra, kalau yang ada di hadapan saya itu adalah pengurus HMI.
baik yang sekarang maupun yang akan datang. Camkan ya. Sekarang organisasi mahasiswa ekstra itu dituntut untuk mampu menjual dirinya. Dengan kata lain, organisasi mahasiswa ekstra itu harus membangun interest, harus membangun minat mahasiswa dari kaidah tidak tahu menjadi tahu. Ada mahasiswa baru di hadapan saya, mereka tidak tahu PMI, mereka tidak tahu PMII, mereka tidak tahu GMNI. Maka organisasi itu berkompetisi. Maka siapa yang menang kompetisi untuk membangun ketertarikan itu adalah PR bagi organisasi mahasiswa ekstra itu. Kadang mahasiswa organisasi ekstra itu tidak membuka ruang pada perkembangan. Organisasi mahasiswa ekstra kampus AMI satu contoh terlalu cuek untuk tidak menangkap aspirasi mahasiswa yang lagi ngetren. Organisasi mahasiswa ekstra kampus misalnya terlalu melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang konvensional dari rapat ke rapat, diskusi ke diskusi, mulai ba'da isya sampai subuh sehingga lupa sholat subuhnya karena diskusi. Itu rutinitas konvensional yang harus dievaluasi. Sekarang mahasiswa di era ISMI dan kawan-kawan di era Gen Z sekarang itu butuh refreshing, ya, butuh happy. Kalau kamu mahasiswa organisasi terlalu terjebak dengan rutinitas, tidak mengagendakan kapan kita melaku bersama di alun-alun sambil buka nasi pecel bungkusan, kapan kita akan refreshing ke Pantai Cemara, Pantai Selatan untuk ngobrol di sana sambil selfie. Kalau itu Anda abaikan organisasi mahasiswa kampus, maka maba sebagai pelanggan primer, jangan salahkan kalau menjauhi keberadaan organisasi mahasiswa ekstra kampus. Jadi kalau saya bicara musabab, kenapa mahasiswa baru sekarang ini rendah minat masuk organisasi ekstra? Tidak semata-mata karena mahasiswa baru itu, tapi organisasi mahasiswa ekstra tidak mampu memberikan tarian yang seksi, tidak mampu menyajikan menu yang enak dinikmati, sehingga terkesan kesenjangan itu diciptakan oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus itu sendiri. Jadi dua-duanya harus introspeksi, dua-duanya harus melakukan evaluasi. Menarik ketika kita berbicara ketidakseksian dalam organisasi. Juga hari ini kita juga menghadapi dilema realitas di mana banyak mahasiswa kemudian menganggap organisasi itu sebagai suatu hal yang udah nggak seksi dan bahkan mengganggu fokus akademiknya gitu. Padahal tidak juga. Karena apa? Kita lihat buktinya di sebelah sana. Mawapres kita itu juga fokus di bidang akademik dan dia juga aktif dalam organisasi. Nah, kemudian saya menyimpulkan adanya bumbu-bumbu pragmatisme dalam hal ini, Bapak. Nah, apakah kemudian pragmatisme itu bisa dinilai sebagai hal yang baik atau buruk dalam dinamika organisasi kampus? Persoalannya bukan hal baik atau buruk. Pragmatisme tetap diperlukan. Karena pragmatisme menyimpan efisiensi, efektivitas. Hanya jangan sampai pragmatisme itu berjalan tanpa referensi. Jangan sampai pragmatisme itu terwujud tanpa reasoning yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan pragmatisme itu saya melihat dari perspektif lain. Artinya pragmatisme itu sebagai wujud kecerdasan emosional, wujud kecerdasan rasional Anda sebagai mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan tanpa menegasikan nilai-nilai dan respek terhadap sesama. Berbicara nilai-nilai tadi, sebenarnya apa sih menurut Bapak daya tawar dari organisasi ekstra ini yang kemudian tidak ada di dalam ruang-ruang kelas gitu?
Kalau saya bicara soal daya tawar antara organisasi mahasiswa ekstra dengan mahasiswa, saya kira daya tawar itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang menjadi kebutuhan organisasi mahasiswa ekstra kampus untuk mewujudkan tanggung jawab moral dan fungsionalnya adalah bagaimana membangun citra bahwa join dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus untuk menyenangkan. Kata menyenangkan ini menuntut kreasi, menuntut fokus, menuntut ketajaman berpikir dari kader-kader organisasi mahasiswa ekstra yang ada. Ojo sampai organisasi mahasiswa ekstra kampus, kader-kadernya, pengurus-pengurusnya, aktivis-aktivisnya, ya, lekat dengan hal yang tidak patut dicontoh. Bayhaqi, mahasiswa baru, dia aktif di kelas, aktif. Dia jadi pengurus HMI, dia masuk HMI, dia masih mahasiswa baru, aktif dengan diskusi. Tapi dia juga punya pacar, balance. Tapi dia punya pacar. Itu kebutuhan primer. Oh, itu kader HMI, iya. Dia aktif sekali sebagai pegiat demokrasi, tulisannya banyak. Tapi lulusnya telat. Seharusnya dia sudah lulus 2 tahun yang lalu. Jangan sampai image itu terjadi. Karena itu para aktivis, saya sering mendengarkan, kenapa kamu kok tidak lulus? Ya, perlu dimaklumi Pak Aris, karena saya kader mengemban amanah untuk melakukan proses pengkaderan dan itu menyita waktu, energi, ya, pengorbanan sedemikian rupa. Akhirnya saya tidak cepat lulus. Itu alibi yang ada alasan yang tidak rasional di era kekinian. You jadi aktivis mahasiswa, cepat lulus. Saya dulu aktivis mahasiswa. Ya. Saya HMI di Fakultas Hukum UB Malang. Saya waktu mahasiswa seperti kalian sudah jadi narasumber. Karena apa? Karena saya membaca. Ya. 3,5 tahun saya lulus S1, S2 sebelum 2 tahun, S3 malah 1 tahun 8 bulan. Karena apa? Kejami dirimu sendiri supaya dunia tidak mengejami kamu. Sampai detik ini kamu enak turu, ya, laki perempuan, saya masih meleleh. Habis maghrib saya buka komputer. Di situ saya bisa nonton film, bisa bekerja, bisa mengunduh referensi, saya membaca. Capek nonton film lagi, muterin lagu, kerja lagi. Kadang saya masuk kamar, Bu Aris sudah giliran bangun jam 3 pagi. Itu rutinitas, walaupun itu tidak sehat, tapi itu kebutuhan bagi kamu. Jam 09.00 wis tidur. Jam 1 bangun saya Pak, yo pipis orang kamar kecil. Setelahnya tidur lagi. Jangan sia-siakan waktumu, ya. Dan itu harus dilakukan. Rugi kamu itu kalau waktumu lebih banyak dihabiskan, ya, di tempat tidur tanpa ada kegiatan yang berarti. Ya, kejami dirimu supaya dunia tidak mengejami dirimu. Ya, oke. Gitu. Jadi artinya kan perlu ada keseimbangan antara fokus akademik dan aktivitas organisasi, Bapak. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang penting, bagaimana sih tips agar mahasiswa itu dapat menyeimbangkan antara prestasi akademiknya dan aktivitas organisasi? Karena saya melihat berdasarkan cerita Bapak cukup balance menjadi pemateri, tapi juga lulus bahkan lebih cepat daripada waktunya. Itu bagaimana Pak tipsnya? Itu soal manajemen dan daya fokus atas apa yang dilakukan. Belajar tidak perlu berjam-jam. Setengah jam cukup. Dengan catatan pada saat kamu membaca, HP-mu kamu matikan. Semua aktivitas fokus pada apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu membaca, pikiranmu kemana-mana. Jangan sampai kamu baca, pikiranmu nongkrong. Pada saat nongkrong, ada tugas yang belum saya kerjakan, sehingga kamu tidak bisa menikmati. Itu problemnya. Waktu ini nongkrong, ya nongkrong.
ngobrol, nikmati, fokus. Pak Yasinau, Yasinau. Ya. Sebab apa? Kalau kamu berinteraksi, pada saat bicara dengan orang, Kofi bicara dengan saya, pada saat bicara, pupil matanya berpikir ke saya atau tidak, fokus ke materi atau tidak, tahu orang. Wah, orang ini setengah hati. Oh, orang ini tidak total dengan saya. Jadi tinggalkan semua. Waktu ini futsal, ya futsal, aja bicara tugas, Mas. Waktu ini olahraga pagi, jogging minggu, ya nikmati itu. Jogging dinikmati, setelahnya satu putaran alun-alun, beli misalnya 2 mangkok mie ayam, nikmati. Kamu belum pernah enggak mandi ya pada saat kamu mengambil air, anakku sayang, atau pakai shower, kamu fokus pada air itu. Dan ini dipelajari di dalam teori yoga. Air itu menotes dari atas sampai, ya Allah, ini karuniamu, saya nikmati betul. Pernahkah kamu, bukan soal kamu sering tahajud atau tidak, saya tidak mengharapkan cerita istiqomahmu, tapi sholatmu, istiqomahmu itu dilihat dari refleksi perilaku. Acap kali Bapak kerja, kadang-kadang nggak ada, kayak ada yang mengingatkan, itu invisible hand. Aris, apa yang you mau cari? Tinggalkanlah barang 1 menit. 1 menit, tidak saya matikan, saya hanya duduk sambil merokok, menikmati 1 menit. Ya Allah, ya Allah, ini nikmatmu, sehingga sampai detik ini aku diberikan yang namanya berpikir, aku diberikan komunikasi. Masya Allah, sembah nuwun, saya diparingi waras 1 menit. Setelah itu udah. Berbeda barangkali dengan kamu tahajud sedemikian rupa tiap malam, tetapi pada saat pikiranmu tidak fokus pada apa yang kamu lakukan, sehingga tahajud itu menjadi rutinitas dan bagi Tuhan baru. Jadi kontemplatif, fokus, keseimbangan baru tercapai. Jadi bukan berarti keseimbangan itu dolen telung cap, sinamu telung cap, bukan begitu loh ya. Jadi bagaimana self managementmu jalan, terukur, teragenda. Bahkan bila perlu sehari itu kamu mencatat, ini kebiasaan saya dulu. Waktu saya jadi mahasiswa, bawa agenda kecil. Saya dolan ke perpustakaan. Ada bukunya, misalnya Immanuel Kant, bukunya Red Bra, ya. Bukunya siapapun, ada halaman sekian, nomor sekian, ada satu narasi yang bagus. Saya catat, saya simpan. Itu akumulatif dan berguna pada saat saya berbicara dimanapun, jadi narasumber. Akumulasi. Tidak ada satu yang besar anakku tanpa akumulasi dari hal yang kecil. Cuma kamu tidak telaten untuk menginventarisir hal yang kecil itu. Barangkali ada pertanyaan ya Bima dari mereka. Silahkan. Setelah ini ada Bapak sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita beranjak pada sesi tanya jawab. Bagaimana sih peran kampus dan dosen dalam memfasilitasi, memberikan ruang aman dan produktif bagi mahasiswa yang ingin berkembang di kegiatan luar seperti organisasi ekstra gitu. Baik, saya bicara institusi dulu. Kampus itu bukan SPBU. Yang memposisikan Anda kendaraan dengan tangki kosong, bukan. Kampus itu bukan teko, sementara Anda adalah gelas-gelas kosong yang diisi air atau kopi, bukan. Kampus itu seharusnya Anda lihat sebagai pembaka. Ya, sebagai pembaka. Kalau Anda keliru mengedepankan konstruksi berpikir melihat lingkunganmu, maka keliru juga bagaimana kamu berproses. Kampus bukan menyediakan jawaban, bukan. Bapak ngajar kuliah setiap saat bukan memfasilitasi dengan ragam referensi supaya kamu bisa menjawab, tidak.
sekolah itu terutama di perguruan tinggi untuk menciptakan agar kamu bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Indikator kamu menguasai materi kuliahnya Bapak sebenarnya bukan bener enggak jawabanmu atas 5 soal yang saya berikan. Tidak. Sejauh mana kamu mampu untuk membangun ragam pertanyaan dalam 1 menit atas materi yang sudah saya berikan akumulasi 6, 7, atau 8 kali pertemuan. Jadi kecerdasan orang itu bukan dilihat dari sejauh mana you mampu menjawab. Tidak semata-mata itu. Tapi pertama, sejauh mana orang itu mampu mengeksplorasi pertanyaan pada dirinya. Kalau atas sesuatu, katakanlah secangkir kopi, kamu bisa melahirkan ragam pertanyaan atas kopi yang saya konsumsi malam ini dibanding yang lain, maka kamu memiliki kecerdasan yang tinggi. Itu cara memandang upaya membangun nilai tambahmu di lingkungan kampus. Bagaimana bagi soal dosen? Saya tidak bicara dosen personal, tapi dosen dalam arti institusi. Secara fungsional dosen itu sebenarnya kan memfasilitasi. Ya. Memfasilitasi berarti menyediakan sesuatu supaya mahasiswanya berkembang. Dan dosen harus menyadari keberadaan fungsinya sebagai fasilitator, sebagai orang yang mentransfer informasi dari kaidah tidak tahu menjadi tahu. Materi ilmu negara, orang mahasiswa dari tidak tahu bagaimana lenyapnya negara, asal mula negara. Fungsi Pak Aris sebagai dosen adalah mentransfer info itu. Tidak hanya mentransfer info, tapi juga mentransformasi nilai. Mentransformasi nilai artinya jangan sampai mahasiswa saya itu tahu ilmu negara, tahu asal mula negara, tapi tidak bisa mempresentasikan di hadapan orang. Itu mentransformasi nilai. Sehingga tugas saya bagaimana menciptakan mahasiswa itu punya percaya diri, tidak takut akan kesalahan, terus sinau. Jadi dosen itu sebenarnya bukan orang yang bekerja menyampaikan apa yang dia baca tadi malam disampaikan sekarang. Bagaimana saya bicara misalnya di hadapan kelas, kamu memperhatikan, tidak setuju saya sebenarnya. Itu keberhasilan. Jangan hanya sebatas rutinitas. Masuk Longgong Puri. Kan ya ya. Senang Longgong Puri, rugi. Ya, rugi. Pengantinmu sendiri aja senang duduk di belakang. Senang duduk di belakang. Ya. Ya, saya juga tidak melarang karena hidup itu pilihan, kan? Dengan beragam resikonya. Itu gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, maka selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Tapi sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Jürgen Habermas dalam teori ruang publik. Dia menekankan pentingnya 2 hal, komunikasi rasional dan partisipasi sosial. 2 hal ini tidak akan pernah kita dapatkan di ruang kelas. Dan 2 hal ini akan kita dapatkan di luar-luar kelas, seperti di HMI. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Muhammad Zaida dari Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2025. Yang ingin saya tanyakan, menurut saya tadi kan memang relasi, proses, dan pengalaman itu lebih penting daripada IPK bawah. Akan tetapi di sisi lain, bagi mahasiswa penerima beasiswa seperti saya, mempertahankan dan meningkatkan IPK itu sangat penting, Bapak. Dan juga yang saya rasakan selama perkuliahan sampai UTS ini, sulit banget untuk manage waktu. Sehingga nggak kepikiran Bapak untuk gimana caranya berorganisasi dan belajar untuk mempertahankan nilai. Sedangkan saya juga ingin berorganisasi, Bapak.
Cukup, terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Isma Syawal dari Fakultas Hukum Angkatan 25. Di sini saya ingin bertanya, tapi bukan dalam bentuk tentang organisasi eksternal. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan dunia literasi, di mana hal ini kerap kali menjadi masalah sosial. Nah, ketika ada orang yang memang bacaannya itu tergolong masih rendah, dan bacaannya itu masih tergolong kayak masih baca Terelie, Oki Permadasari dan lain sebagainya, itu dianggap remeh. Baru ketika ada orang yang level bacaannya seperti Osamu Dazai, Albert Camus, Leo Tolstoy, terus dan lain sebagainya seperti Madilog, Sohoki, itu dianggap sebagai individu yang wow dan selalu diajak diskusi. Tapi orang-orang yang memang level bacaannya rendah selalu tersingkirkan. Bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena tersebut? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahim Baiki, kerap disapa Baihaqi dari Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2025. Jadi yang ingin saya tanyakan ialah mengenai sebuah kehidupan, Bapak. Jadi ini di luar dari konteks organisasi eksternal, Bapak. Jadi sebelum pertanyaannya selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah kehidupan itu lebih penting daripada kebahagiaan, Bapak? Dan juga yang ingin saya tanyakan adalah apakah setiap individu itu memiliki hak untuk menentukan kematiannya sendiri, Bapak? Ketika ia sudah tidak mencapai suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Misalkan kita ambil seseorang yang mengalami cacat sejak lahir, kemudian ia dirawat oleh keluarganya sendiri sampai keluarganya yang meninggal. Jadi ketika ia hidup sampai dengan dewasa, ia tidak mengalami sebuah proses kebahagiaan. Misalkan ia cacat, tidak bisa melihat, mendengar dan lain-lain. Kemudian ia dituntut untuk tetap hidup oleh lingkungan sekitarnya, Bapak. Apakah hal tersebut itu adil? Apakah Tuhan itu maha adil dalam di sini, Bapak? Ketika orang lain itu telah merasakan sebuah kenikmatan di dunianya, misalkan berhubungan dengan pacaran, dengan lain, ia bisa keliling, tapi ia itu cuma hanya bisa berbaring dan cuma menunggu kematiannya saja, Bapak. Apakah di sini itu kehidupan lebih penting daripada kebahagiaan? Apa sih esensi Tuhan di dalam sini, Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Elang. Kebetulan saya juga maba di sini. Saya ingin bertanya mungkin tentang pengalaman Bapak. Nah, sebelumnya Bapak tadi mengatakan bahwa ormek di luar sini itu banyak banget, Pak. Nah, dan ormek itu selalu mengajarkan positif. Tidak mungkin ormek itu mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apa alasan Bapak kemudian untuk memilih HMI? Nah, yang secara tidak langsung itu menjadikan HMI ini lebih baik dari ormek yang lainnya menurut perspektif Pak gitu. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hofi Lutfila Rahman. Saya dari Fakultas Hukum 2000 angkatan 2025. Di sini bertanya Bapak, saya di sini ingin bertanya tentang esensi tentang diri kita sendiri. Dari kita sebagai mahasiswa yang sudah disebut maha, dia maha dari para siswa yang lain, yang dimana pendidikan kita lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Nah, di sini kita kan harus dari pendidikan yang kita dapatkan, kita harus terapkan di masyarakat nanti. Nah, mungkin yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita bisa mengikuti organisasi seperti yang kita ikuti pada malam hari ini. Nah, namun bagaimana cara kita meyakini diri kita sendiri bahwasanya diri kita itu hidup, diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Dan di mana kita itu berkumpul di sini dengan latar belakang berbeda. Ada yang dulu sekolahnya pernah dibully, ada yang dulu emang udah alfa di sekolahnya jadi pemimpin-pemimpin, dan ada yang juga setengah-setengah cuma ikut aja gitu, Bapak. Nah, saya ingin bertanya tentang itu. Bagaimana cara meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita itu dapat berdampak, bahwa kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Mabadi Al-Awaliyah dalam kitab Islam, karena ini agak Islam ajarannya. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan keraguan. Terima kasih, Bapak. Pertanyaannya berat-berat. Ada yang sifatnya soal hidup dan kehidupan, filsafat hidup dan kehidupan. Ya. Ada soal bagaimana membangun kekuatan psikologis dalam rangka percaya diri. Ada yang bertanya soal fakta fenomenal. Ya.
ada yang bertanya soal pengakuan individu di hadapan masyarakat. Semua pertanyaan bobotnya kalau saya berikan nilai adalah 9, di luar estimasi saya. Hanya saja saya mengkritik di antara penanya yang ada, yang dominan adalah kaum ada, kaum gue. Aplaus dong, itu laki-laki malam ini. Tapi saya tetap menjunjung rasa hormat kepada perempuan, Ismi, sebagai representasi perempuan untuk bertanya. Pertama, pertanyaan yang disampaikan oleh Zaidan. Zaidan aslinya dari mana, nak? Dari Gresik. Oke. Pak Aris, IPK itu penting. Bukankah pada saat seleksi kita masuki dunia kerja juga diperhatikan IPK-nya? Kan begitu, Pak. Baik. IPK tetap penting karena sampai detik ini sistem pendidikan kita yang dijadikan tolak ukur prestasi seseorang, satu diantaranya adalah IPK. Walaupun IPK itu tidak serta-merta menentukan dan bisa memberikan jawaban bahwa mahasiswa yang IPK-nya 4 berarti dia sudah piawai untuk berpikir. Mahasiswa yang IPK-nya 4 sudah tentu dia memiliki satu gagasan cerdas dan argumentasi yang reasonable dalam setiap hal persoalan. Tidak bisa IPK menjawab itu. IPK hanya sebatas bukti administrasi bahwa seorang Zidan sudah sekolah di Fakultas Hukum UNED dan IPK-nya sekian, lulus karena setiap semester Anda lulus menempuh mata kuliah. Sekali lagi, itu tidak serta-merta mencerminkan seorang Zaidan ya, memiliki kemampuan berpikir yang super. Namun jangan lupa, kalau IPK itu penting, ada yang lebih penting. Pada saat Zaidan diterima, join di institusi, bekerja, mengabdi, atau apapun istilahnya, maka perusahaan, maka lingkungan birokrasi akan melihat bukan sejauh mana IPK-mu, tapi sejauh mana seorang Zaidan mampu menyelesaikan ragam persoalan di lingkungannya. Zaidan akan dinilai oleh institusinya sejauh mana dia bisa diterima oleh teman-temannya. Zaidan akan dinilai sejauh mana mampu mempersuasif sesamanya sehingga taat pada aturan. Zaidan akan dinilai sejauh mana kemampuannya untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh institusinya. Zaidan akan dinilai sejauh mana memiliki nilai etis dan kompromi terhadap teman-temannya. Jadi itu bukan soal IP. IP tidak korelatif akan hal itu. Ada kalanya saya sambungkan ke Ismi. Ya. Pak Aris, orang yang syarat dengan bacaan kadang-kadang diposisikan leading di dalam komunitas masyarakat. Tidak serta-merta begitu. Ya. Kamu daya bacamu tinggi, memorimu penuh dengan referensi, tapi kamu tidak bisa membawa diri, toh pada akhirnya dinegasikan oleh orang. Kemampuan baca itu akan fungsional pada diri orang manakala dia dengan bacaannya memiliki perspektif atau cara pandang terhadap manusia secara bijak. Ismi ya, dan Isma. Ismi banyak memiliki bacaan. Kesehariannya dia membaca terus, tapi lupa sosialisasi. Wayahe dasawisma, wayahe rapat lingkungan, dak. Wayahe bakti sosial ibu-ibu, dak rawuh, hanya membaca saja. Toh akhirnya dinegasikan orang. Membaca bukan untuk membaca itu sendiri, tapi membaca bagaimana memberikan amunisi supaya kita memiliki cara pandang kepada orang, bisa berinteraksi dengan baik, memenuhi pemakluman-pemakluman, itu fungsinya.
ada kalanya dulu waktu saya SD membaca satu majalah, Kun dan Basis itu bersaudara, cerdas, intelijensinya tinggi. Sekolah sebelum waktunya dia sudah mencapai kelas itu. Tapi dia merasa kalau istilah sekarang dibully, tidak bisa diterima orang karena hanya dia paham akan individunya untuk memahami sesuatu, tapi apa yang dipahami tidak bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Absolutely sia-sia. Jadi membaca itu tidak sebatas membaca, tapi sejauh mana bacaan yang dikonsumsi bisa diimplementasikan dalam tataran berinteraksi dengan orang. Saya banyak membaca buku psikologi. Tiba-tiba seorang hobi marah-marah kepada saya, kepada dosennya. Saya banyak membaca psikologi, maka cara pandang saya ke hobi saya tidak akan marah. Tapi saya melihat kenapa ya hobi ini marah. Apa alasannya? Tentu saya akan menentukan sikap. Sabar dulu nak, kita selesaikan ngobrol sama Bapak. Kalau saya tidak punya memori bacaan sebagai kontribusi akan ilmu yang saya baca, dia saya antemi. Itu bedanya ya, orang yang banyak membaca ya, tapi memiliki nilai tambah dengan orang yang tidak memiliki daya baca. Orang yang memiliki daya baca yang tinggi, maka dia akan bisa memanage diri. Walaupun dia diputus cinta, saya berpikir transendental. Tuhan lagi menguji kesabaran saya. Tidak pernah dan tidak akan pernah Tuhan menguji saya kalau Tuhan tidak mencintai saya. Silakan Tuhan, yang berat apapun uji saya. Kalau orang banyak membaca akan persoalan-persoalan keagamaan, ajaran-ajaran spiritual. Tapi bagi yang tidak pernah membaca, lingkungan pergaulannya terbatas. Pada saat dia diputus cinta, ngambil tali gantung atau itu bedanya. Ya. Jadi membaca itu jangan dilihat sekedar aktivitasnya, tapi aspek fungsinya. Ya. Tidak selalu orang membaca itu dianggap cerdas. Kamu harus bisa memahami dan bisa membedakan. Ismi, ya. Apakah dia banyak bicara dalam tataran berpikir kritis karena dia mengolah apa yang dia baca di dalam kerangka berpikirnya, ataukah dia banyak bicara tapi sekedar ya mengeskipkan kembali, mengutarakan kembali apa yang dia baca sehingga apa yang dia baca dimuntahkan kembali. Itu berbeda, nak. Dia banyak membaca, tapi setiap diskusi dia banyak menyitir, dia banyak menyampaikan sesuatu dari buku A, buku B, tapi dia sendiri tidak punya sikap. Ada loh ya. Menurut Mahfud MD, menurut Suhoki, ya, menurut Aristoteles, banyak pendapat yang disampaikan. Saya bertanya kadang, pendapatmu sendiri apa? Ya, itu jadi catatan. Kemudian, ya, pertanyaan berikutnya dari Baihaqi soal hidup dan kehidupan. Saya simplifikasi, saya sederhanakan pertanyaan dari Baihaqi itu, kebahagiaan itu apa sih, Pak? Kan itu aja. Kaidah kebahagiaan itu berbeda antara Hofi, Bapak, ya, Syakila, dan Baihaqi itu beda. Bisa saja seorang Baihaqi melihat teman-temannya waktu malam minggu nongkrong berdua, maka Baihaqi berimajinasi betapa bahagianya andai kata Tuhan mentakdirkan saya punya pacar. Kaidah kebahagiaanmu sekarang. Indah sekali saya membayangkan itu Pak Aris, karena Hakka di dalam bukunya Tasawuf Modern itu menyebutkan bahwa indah itu karena belum di tangan. Sehingga keindahan yang kamu bayangkan menjadi ukuran kebahagiaan yang imajinatif. Tapi pada saat pacar yang kamu kehendaki itu sudah di tanganmu, maka kamu akan berpikir, saya cari pacar lagi deh buat Bang Zer. Jadi kebahagiaan itu bukan satu paket yang tidak mengalami dinamika, mengikuti kebutuhan dan peradaban, tidak. Makanya Bolot itu sangat filsafati menjawab. Pak Bolot ini orang kaya.
Apa jawaban bolong? Saya bukan orang kaya dan saya tidak menghendaki disebut kaya. Saya itu pengen dan senang sekali disebut orang yang senang. Loh, kenapa begitu, Pak? Karena orang kaya belum tentu senang. Tapi orang senang mesti bahagia, mesti kaya. Itu pertanyaan, jawabannya sangat filsafati. Dan mulai sekarang tidak terlambat Anda mempelajari hidup dan kehidupan. Referensi hidup dan kehidupan itu tidak hanya diajarkan di ruang kelas dan itu tidak cukup. Anda harus menggali sendiri. Kelihatan pada saat bicara dengan Pak Aris, siapa-siapa orang yang suka baca, siapa-siapa orang yang malas dan sebagainya. Kelihatan. Dan itu akan membangun nilai tambahmu. Satu contoh, misalnya elang. Ya. Manusia itu emas. Kamu itu sebenarnya 24 karat. Kadar emas tertinggi semua memiliki hal itu. Ya. Tapi elang menggosok setengah hati sehingga seorang elang tidak bisa menjadi 24 karat karena gosoknya setengah hati sambil lalu, gak serius. Tapi hobi dengan keterbatasannya, saya harus survive, saya harus berkompetisi dengan teman-teman, berbanyak baca, berlatih ini, berdiskusi ini, sehingga dia memiliki energi untuk menggosok dirinya sebagai emas hingga 24 karat. Beda-beda. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Itu dari Bayhaqi sudah elang, dari pengalaman Bapak itu apa memilih ormek? Ya. Kenapa Pak Aris memilih ormek? Pertama sebelum itu, kenapa Pak Aris menyadari bahwa ormek itu penting? Itu pertanyaan pertama sebenarnya. Setelah menyadari itu penting, kenapa Pak Aris pilih HMI? Kan begitu toh. Saya menyadari, ya, Bapak itu hidup di lingkungan perusahaan karena keluarga besar saya adalah buruh kelas rendah. Ya. Buruh musiman orang tua saya. Ismi tahu, ya, Bima tahu karena satu kampung dengan saya. Karena buruh rendahan, pada waktu itu SMA saya didiskriminasi, tapi saya tidak merasa itu diskriminasi. Komunitasnya Pak Aris karena buruh rendahan, bapaknya naik truk SMA, yang lain naik bus. Saya nikmati. Saya menyadari itu diskriminasi setelah saya masuk fakultas hukum. Oh, berarti yang saya alami kemarin itu diskriminasi, tapi saya enjoy aja. Itu akumulasi pengalaman. Yang kedua, ya, mulai kecil keluarga saya itu pendidikannya rendah, bisa dikatakan uneducated. Tapi orang tua saya suka membaca. Saya SD, bapak saya itu terus terang pendidikannya sekolah dasar. Tapi waktu itu di rumah saya sudah ada kitab undang hukum pidana. Tapi saya tidak tahu dibuat ke apa. Bapak saya punya kitab undang hukum pidana. Keluarga saya suka baca. Saya ini ikut dong baca. Karena belajar yang efektif itu bukan atas dasar perintah, tapi lingkungan yang menentukan kamu bergerak atau tidak. Saya belajar membaca, baca beragam informasi, akhirnya menikmati bacaan itu. Dari bacaan yang saya punya, dari lingkungan yang saya tangkap fenomenanya, maka masuk fakultas hukum. Dulu saya tanpa tes fakultas hukum. Di situ ada lingkungan baru, ada kesadaran baru, ada rasa lapar yang baru, ada harapan-harapan baru, ada problem-problem baru. Sehingga saya menyadari saya tidak pernah dan tidak akan pernah dapat nilai tambah kalau hanya aktif kuliah mendengarkan di kampus, tidak akan dapat apa. Ikutlah organisasi. Waktu itu banyak organisasi di Unibro. Ada organisasi pergerakan, ada PFII, ada HMI. Saya melihat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada gerakannya. PMI Pergerakan Mahasiswa Islam, kok pergerakan. Tapi ini kok tidak ada kata pergerakannya. Karena itu menggelitik saya. Gitu. Kok tidak ada kata pergerakan? Saya tidak tanya, itu aja sendiri. Ternyata terjawab pertanyaan saya. HMI itu menciptakan individu. Menggosok individu. Kamu sekarang masuk HMI. Besok keluar, teman-temanmu yang mungkin ada di hadapan saya, ada yang aktif di PDIP, ada yang di Gerindra, ada yang di P3.
tapi memiliki nilai moral yang sama, mencetak individu. Tidak harus ya setelah kamu lulus sebagai kader tetap bergerak di dalam komunitas yang namanya gerakan, tidak. Jadi HMI itu menggosok diri kamu pada saat kamu berproses, setelahnya dicul, terserah kamu mau kemana. Bapak berdiskusi, Bapak di setiap organisasi ada komunitas. Itu jadi pengurus partai, oh itu pengurus birokrasi, oh itu sebenarnya kelompok yang berseberangan dengan saya. Tapi semua yang berseberangan, yang kolaborasi dengan saya, orang-orang kader semua. Jadi mencetak individu dengan ruang kebebasan, you mau kemana? Padahal kalau saya ngajar, kebebasan itu merupakan salah satu indikator agar kamu dikatakan sebagai manusia, bukan seperti batu. Kalau kamu sudah tidak memiliki kebebasan dan kebebasanmu terampas, pada saat itu kamu tidak memiliki nilai-nilai sebagai manusia. Kebebasan adalah human dignity. Karena kebebasan itulah saya memilih organisasi mahasiswa ekstra. Orang diatur-atur itu capek. Kamu masuk kelas, suruh dengarkan, luruskan bangkunya. Yang duduk di belakang saya kasih pertanyaan, bangku ini digosok. Capek, Rek. Iya dong, kan ya, capek. Saat itu kamu mengorbankan dirinya sebagai manusia karena mengkompromikan dengan aturan. Karena seorang BHQ jika diberikan kebebasan seluas-luasnya di kelas akan mengganggu kebebasan yang lain. Itu ya. Salah satu faktor mengapa saya ikut berorganisasi. Dan sekarang ini faedahnya saya petik, saya nikmati. Sehingga ekstrim saya katakan, berarti saya masuk organisasi dulu itu menciptakan kekayaan. Sekarang ini saya berbicara di hadapannya. Saya bicara share informasi. Saya mendapatkan beragam income dari setiap aktivitas saya. Karena organisasi ini. Jangan sampai kamu jadi mahasiswa hukum. Lulus, kamu kader, sambutan di muka orang, Assalamualaikum. Karena kamu tidak terbiasa. Pada saat kamu gemeter di hadapan orang, padahal kamu sudah menyandang gelar sarjana, saat itu juga downgrade kamu. Itu bertahan. Ya. Kemudian telah sudah Hofi. Bentar. Bagaimana Pak untuk meyakinkan bahwa diri kita itu sebenarnya mampu, kan begitu? Satu, Vi, kamu manusia. Manusia itu lekat dengan kesalahan. Kalau kamu tidak punya kesalahan, tidak punya kelalaian, tidak punya sifat-sifat itu yang melekat pada diri kamu, kamu bukan manusia. Artinya apa? Jangan takut keliru. Jangan takut salah apapun itu. Ya? Karena secara psikis, orang yang takut salah akan memagari dirinya sendiri. Coba, kalau kamu presentasi. Saya diminta presentasi oleh Pak Aris. Waktunya 10 menit, semua materi harus tersampaikan. Maka yang ada dalam pikiranmu menghafal teks yang tadi malam kamu baca. Kan begitu. Tapi berbeda. Saya kasih 10 menit sama Pak Aris, materinya ini. Sudah saya pelajari, berarti saya poin-poin pentingnya saya sampaikan. Kamu enjoy, menikmati. Itu berbeda. Artinya, jangan takut. Ya. Salah. Tapi tidak berarti kamu maknai salah terus adalah wajar. Tidak demikian. Jangan takut. Dari kesalahan kamu akan menyadari mana kebenaran. Terang ini sekarang dikatakan terang karena ada gelap, nak. Ya, jadi konsep terang itu karena ada gelap. Konsep senang karena ada hal yang menyengsarakan, tidak senang dan sebagainya. Jadi itu ya. Zedan, Ismi, Bayhaqi, Elang, dan Hofi, saya terima kasih pertanyaan ini sudah luar biasa. Menyita saya untuk mengeksplorasi beragam bacaan yang tersimpan di dalam memori. Ya. Kalau saya teruskan, ini bisa jadi 1 semester menjawab pertanyaannya. Tapi saya kan harus tahu diri. Ya. Karena di tempat-tempat lain nanti kita berdiskusi. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Dr. Aris Haryanto, SHMH SIMED, oleh Ketua Umum HMI Komisariat Hukum atau yang mewakili. Dipersilakan.
kiri kalian. Ini adalah keluarga himpunan mahasiswa Islam Komunitas Hukum Cabang Jember yang tidak akan pernah tunduk diam untuk ditindas, tapi bangkit menatap untuk melawan. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Maka yakin, usaha sampai habis. Habis. Yang usaha. Yakin usaha.